Selamat datang, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget di zaman sekarang, tata kelola data. Tapi tenang, ini bukan cuma teori yang rumit kok. Anggap aja ini panduan praktis yang kita buat khusus untuk Anda semua, garda terdepan pelayanan publik. Yuk kita mulai? Coba deh, kita berhenti sejenak dan bayangin. Setiap hari di depan kita ada data kependudukan, data kesehatan, data bantuan sosial, data perizinan usaha. Semuanya itu lewat tangan kita. Ini bukan sekedar angka atau teks. Ini data yang menentukan nasib banyak orang. Pertanyaannya simpel tapi penting. Apa kita sudah benar-benar siap mengelola semua ini di era serba digital? Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari kenapa data itu sekarang jadi penting banget. Terus kita lihat peta jalannya, biar nggak tersesat. Kita juga bakal bahas aturan mainnya, siapa mengerjakan apa, dan kita intip sedikit praktik terbaik dari negara lain. Nah, yang paling penting, kita akan fokus ke peran Anda sebagai ASN di tengah semua ini. Kita sekarang sudah masuk di era yang sama sekali baru. Kalau dulu kita bicara aset pemerintah, yang kepikiran mungkin gedung kantor, mobil dinas, ya kan? Nah, sekarang aset yang paling berharga, yang paling strategis, itu justru nggak kelihatan, yaitu data. Kenapa? Karena dari data inilah kita bisa bikin kebijakan yang tepat sasaran dan layanan publik yang benar-benar memuaskan. 2,5 quintillion bytes. Susah ya bayanginnya. Itu angka 2,5 diikuti 0,18 kali. Sebanyak itulah data yang lahir di dunia setiap satu hari. Dan porsi data layanan pemerintah itu besar banget. Di satu sisi, ini peluang luar biasa buat inovasi. Tapi di sisi lain, ini juga tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Nah, untuk ngurusin data segunung itu, kita jelas nggak bisa kerja serabutan. Kita butuh peta, kita butuh cetak biru atau blueprint. Inilah yang kita sebut tata kelola data. Jangan anggap ini sebagai tumpukan aturan yang bikin kerjaan tambah ribet ya. Justru ini adalah fondasi supaya semua yang kita bangun di atas data, ini jadi kokoh, aman, dan pastinya bermanfaat. Jadi, apa sih sebenarnya tata kelola data itu? Gini deh, biar gampang. Bayangin kita mau bangun rumah. Kita butuh arsiteknya kan? Itu orang. Kita butuh denah dan desain bangunannya. Itu proses. Dan kita butuh semen bata, besi yang bagus. Itu teknologi. Tujuannya cuma satu, biar rumahnya aman, nyaman, dan berfungsi. Nah, data juga gitu. Butuh kerangka kerja yang jelas biar bisa kita kelola sebagai aset strategis negara. Setiap data itu punya siklus hidupnya sendiri loh. Ada alurnya. Pertama, data itu diciptakan atau create. Lalu harus kita simpan atau store di tempat yang aman. Kemudian data itu kita gunakan atau use untuk melayani masyarakat. Kadang data perlu kita bagikan atau share antar instansi. Setelah tidak aktif digunakan, data kita arsip atau archive. Dan akhirnya, kalau sudah tidak relevan, data harus kita musnahkan atau destroy dengan cara yang aman. Setiap tahap ini kritis. Oke, kita balik lagi ke analogi rumah tadi. Setiap bangunan kan harus punya IMB, harus patuh sama aturan tata kota. Betul? Nah, di dunia data, regulasi itu adalah aturan main kita. Patuh sama aturan ini bukan sekedar urusan birokrasi, tapi ini adalah cara kita membangun dan yang lebih penting lagi, menjaga kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, ada dua pegangan utama yang wajib kita ketahui sebagai ASN. Yang pertama, itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita singkat UU PDP. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau PPSPB. Dua ini adalah kompas kita dalam mengelola data. Terus apa bedanya? Gampangnya gini, UU PDP itu ibarat perisai. Fokusnya keluar, yaitu melindungi hak privasi dan data pribadi setiap warga negara. Sementara itu, PPSPBE fokusnya lebih ke dalam, ke dapur pemerintahan. Tujuannya adalah mengintegrasikan sistem data kita, biar antar kementerian dan lembaga itu bisa nyambung dan efisien. Keduanya ini saling melengkapi. Penting untuk diingat, tata kelola data ini bukan kerjaan satu orang atau satu bidang saja, sama sekali bukan. Ini adalah kerja tim, kerja gotong royong. Nah, supaya efektif, pembagian peran dan tanggung jawabnya harus jelas. Siapa melakukan apa? Yuk kita bedah. Umumnya ada 3 peran utama di sini. Coba perhatikan ya. Pertama ada pemilik data atau data owner. Ini biasanya pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab penuh atas data di unitnya. Kedua ada wali data atau data steward. Nah ini nih, kemungkinan besar banyak dari kita perannya di sini. Kita yang sehari-hari mengasuh data, memastikan datanya akurat dan sesuai aturan. Terakhir ya, pengguna data atau data user, yaitu kita semua yang mengakses data untuk pekerjaan sehari-hari. Bisa jadi satu orang merangkap beberapa peran ini.
Isu tata kelola data ini bukan cuma masalah di Indonesia aja loh. Kita nggak sendirian, seluruh dunia lagi menghadapi tantangan yang kurang lebih sama. Makanya penting banget buat kita untuk sedikit menengok keluar, belajar dari praktik-praktik terbaik yang sudah diterapkan di level global. Kalau bicara standar privasi data global, juaranya itu GDPR dari Uni Eropa. Kenapa bisa jadi standar emas? Karena GDPR ini benar-benar memberikan kendali penuh kepada warga atas data pribadi mereka. Ada hak untuk tahu datanya dipakai buat apa, hak untuk mengakses, bahkan hak untuk minta datanya dihapus. Prinsip-prinsip inilah yang juga banyak menginspirasi UU PDP kita. Oke, kalau tadi soal hak warga, sekarang kita lihat dari sisi keamanan sistem kita. Ada standar internasional namanya ISO 27001. Anggap aja ini semacam sertifikasi untuk keamanan informasi. Ini panduan buat instansi kita membangun prosedur yang solid untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, entah itu kebocoran atau kehilangan. Dari Amerika Serikat, ada juga yang sangat praktis, namanya NIST Cyber Security Framework. Kerangka kerja ini membagi keamanan siber jadi 5 langkah simpel. Identifikasi dulu aset kita, lalu lindungi sistemnya, kemudian deteksi kalau ada ancaman, siap merespons kalau ada serangan, dan terakhir pulihkan layanan sesegera mungkin. Sebuah siklus yang lengkap dan sangat bisa kita adopsi. Nah, setelah kita membahas semua konsep, aturan, dan contoh dari berbagai negara, sekarang kita kembali ke titik yang paling penting, yaitu Anda, kita semua. Setiap aparatur sipil negara tanpa terkecuali adalah penjaga data publik. Ini bukan sekedar tugas tambahan, tapi ini adalah inti dari amanah yang kita emban setiap hari. Sebenarnya inti dari semua yang kita bicarakan hari ini bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana ini. Data yang kita kelola itu bukan milik kita pribadi, bukan milik instansi kita. Itu adalah amanah dari rakyat. Dan cara terbaik kita untuk menjaga amanah itu adalah dengan menerapkan tata kelola data yang baik dan benar. Jadi, sebagai penutup, saya mau titip satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan, langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan mulai besok pagi di meja kerja Anda masing-masing untuk menjadi penjaga data yang lebih baik, lebih teliti, dan lebih bertanggung jawab? Jawabannya ada di tangan kita semua.